Baik, tema pembelajaran kita pada pertemuan ini saya memberi judul Perjuangan yang Sesungguhnya. Ini tema yang sedang diusulkan oleh Bapak Gembala, perjuangan Pak. Baik, perjuangan yang sesungguhnya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita terlebih dahulu yang terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yaitu yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kebenaran ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa semua orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah prajurit-prajurit Allah. Prajurit-prajurit yang dipersiapkan masuk dalam perjuangan yang diwajibkan oleh Allah. Jadi tidak bisa tidak, ketika Bapak Ibu menjadi orang percaya, menjadi orang yang mengiring Tuhan, itu artinya Bapak Ibu sedang menjadikan diri sebagai prajurit-prajuritnya Allah. Jadi Bapak Ibu tidak bisa santai menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika menjadi orang Kristen, itu artinya Bapak Ibu sedang membawa diri terlibat di dalam urusannya Tuhan. Bapak Ibu ketika menjadi orang percaya, itu artinya Bapak Ibu sedang membawa satu tanggung jawab yang besar untuk terlibat di dalam kerinduan hati Bapa di surga, yaitu supaya setiap kita tidak ada binasa, Bapak Ibu. Itu artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menjadi orang percaya dan menjadi prajurit Allah, maka Bapak Ibu tidak bisa tidak harus mempersiapkan diri dengan baik. Seorang prajurit itu kalau tidak taat kepada atasannya, kepada komandannya, itu sanksinya besar dan berat, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ketika menjadi seorang prajurit, maka Bapak Ibu tidak boleh memusingkan diri sendiri. Jadi apa yang dikomandokan oleh komandan, jawabannya cuma satu: siap dan. Oke? Siap. Itu artinya Bapak Ibu, keberadaan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu dan saya sedang dipersiapkan untuk masuk dalam perjuangan yang diwajibkan, yang diwajibkan oleh Allah. Perjuangan apa, Pak Saiful? Perjuangan untuk mengalahkan iblis. Perjuangan untuk mengalahkan iblis, Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu, iblis itu hanya dapat dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Ini pelajaran yang berkaitan dengan antropos, berkaitan dengan pelajaran antropologi. Berbicara tentang mengalahkan iblis, ini memiliki kaitan mengapa manusia harus diciptakan di bumi, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mempertanyakan, Tuhan, kenapa ya kok Adam baru diciptakan di bumi? Sementara Bapak Ibu, di bumi itu ada iblis akibat dari pembuangan dari kekekalan. Jadi ketika iblis memberontak di kekekalan, sebelum ada perjalanan waktu, iblis dibuang ke bumi. Bumi yang belum berbentuk, masih berantakan, iblis dibuang di situ, Bapak Ibu. Tetapi mengapa manusia harus diciptakan di
bumi, sementara ada iblis di situ. Pernah memikirkan sampai ke sana Bapak Ibu? Makanya ketika ditanya tujuan Allah menciptakan manusia, sebetulnya bukan hanya berkembang biak beranak cucu. Kata berkembang biak beranak cucu berkuasa itu memiliki muatan supaya manusia dapat mengalahkan. Mau tidak mau harus dihadirkan di tengah dunia ini, dan harus mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus harus menjadi taat. Dalam Filipi 2 ayat 5, 6, 7 dan 9 Bapak Ibu. Yesus harus taat. Andai kata Yesus tidak taat Bapak Ibu, selesai. Sia-sialah iman percaya kita Bapak Ibu. Tetapi Alkitab saya mencatat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus telah menjadi taat, sehingga dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Jadi Bapak Ibu, keberadaan kita sebagai orang percaya itu dipanggil untuk menjadi prajurit Allah, yaitu mengalahkan iblis dengan cara ketaatan Bapak Ibu. Kita baca terlebih dahulu dalam Wahyu 12 ayat 11. Saya dikasih waktu berapa lama Pak? Bebas ya? Baik. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan iblis oleh darah anak domba. Mengapa Pak darah anak domba? Ya, karena ketika Yesus selesai dengan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib, iblis dikalahkan. Iblis telah melihat bahwa Yesus anak Allah satu-satunya dapat menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Makanya ketika Yesus berdoa di Getsemani dengan gemetar ketakutan sampai peluhnya seperti darah, itu bukan drama. Itu sungguh Bapak Ibu. Yesus benar-benar melihat sebuah keadaan yang mengerikan di depan, bahwa dia harus mati terhina, tergantung di atas kayu di antara langit dan bumi. Itu menunjukkan kehinaan. Tuhan berkata begini, Bapa, jika berkenan, lalukan cawan ini daripadamu. Itu detik-detik Yesus. Detik-detik Yesus hendak mau menyangkali bahwa dia tidak mau taat. Tetapi satu ucapan yang begitu luar biasa yang membuat saya menjadi orang Kristen sampai hari ini. Dia mengatakan begini, biar kehendakmu yang jadi. Itu artinya Bapak Ibu, ketaatan Yesus menjadikan iblis dikalahkan. Makanya dikatakan iblis hanya dapat dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian orang-orang yang tidak mengasihi nyawanya. Bapak Ibu kalau menjadi orang Kristen masih hidup suka-suka sendiri, masih hidup mengumbar kedagingan, Bapak Ibu menjadi orang Kristen masih hidup seperti orang dunia, Bapak Ibu tidak berkategori sebagai orang-orang yang dapat mengalahkan iblis, Bapak Ibu. Tapi saya Kristen, Pak. Kekristenanmu tidak berkualitas. Kekristenanmu itu adalah sampah di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena engkau tidak masuk dalam perlombaan, perjuangan yang diwajibkan oleh Allah, yang harus dikenakan oleh orang percaya, Bapak Ibu. Terus berarti kekristenan saya apa, Pak? Kekristenan kita jika kita tidak berjuang menjadi taat seperti Yesus, Bapak Ibu sedang mengenakan kekristenan yang sia-sia. Makanya saya katakan begini Bapak Ibu, iblis itu tidak takut dengan orang Kristen yang rajin ke gereja. Tidak takut. Iblis itu tidak takut dengan Alkitab yang kita bawa, Bapak Ibu. Saya pernah lihat di YouTube ada setan, itu Alkitabnya digini-ginikan, setannya lari. Itu hoax, Bapak Ibu. Iblis tidak takut dengan Alkitab yang kita bawa.
Iblis juga tidak takut dengan doa Bapak Ibu, doa syafaat, doa tengah minggu, doa hari. Iblis tidak takut dengan doa itu. Iblis akan tersenyum dan tertawa terbahak. Teruslah ke gereja, teruslah berdoa, puasa terus. Tapi jangan sampai kamu hidup seperti Yesus. Kalau orang Kristen hidup seperti Yesus, takut tak? Tapi kalau hidupnya itu agamawi, ya, ke gereja hari Minggu rajin Pak, doa puasa Pak, rajin kasih persembahan, rajin Pak, baca Alkitab, gak pernah putus Pak, tapi hidupnya duniawi. Iblis terus jadilah orang Kristen yang agamawi. Aku nggak takut sama orang Kristen model ini. Orang Kristen seperti ini Bapak Ibu, itu cuma dibohong-bohongin sama iblis. Ada setan yang di pohon besar, pohon beringin, kita sebut dalam nama Yesus. Si setan yang di pohon beringin besar lari dia ketakutan. Dia bilang, saya menjadi orang yang mengusir setan. Itu bukan setan yang sesungguhnya Bapak Ibu, itu setan gelandangan. Setan yang sesungguhnya itu Lucifer. Dia bisa mempengaruhi pikiran kita Bapak Ibu. Setan yang sesungguhnya itu adalah Lucifer, iblis, Satan Bapak Ibu. Kalau malaikat yang terseret sepertiga malaikat yang terseret karena kesalahan Lucifer, itu yang jadi wewe gombel, jadi gendruwo, jadi sundel bolong, itu setan gelandangan. Oke? Makanya Bapak Ibu kalau mau usir setan nggak perlu pakai menengking. Kalau Bapak Ibu hidupnya benar, setan orang jangan Bapak Ibu. Amin. Nggak perlu orang kesurupan. Orang kesurupan itu karena dia hidupnya nggak benar. Rumah saya ada hantunya Pak, didoakan. Nggak perlu didoakan. Kalau Bapak Ibu tinggal di rumah yang banyak hantunya, jika hidup kita benar, maka tanpa kita doakan, otomatis Tuhan yang menyertai saudara akan mensterilkan rumah Bapak Ibu. Makanya dikatakan orang benar itu disertai oleh Tuhan. Coba barang siapa yang disertai oleh Tuhan, siapa yang dapat pengalaman? Tidak ada. Nggak ada Bapak Ibu. Makanya perjuangan hidup seperti Yesus ini harus dikenakan oleh semua orang percaya tanpa terkecuali. Begitu Pak? Ya. Dan ini hukumnya wajib. Saya minta tolong Bapak Ibu bagi berdiri. Kita baca satu ayat yang luar biasa. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Ini ayat yang penting sekali, yang harus meremah di dalam pikiran kita Bapak Ibu. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin Bapak Ibu. Katakan hidup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, barang siapa mengatakan diri sebagai anak Allah, barang siapa mengatakan dirinya sebagai orang percaya, maka tidak bisa tidak, mau tidak mau, Bapak Ibu harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini adalah perjuangan yang harus dikerjakan oleh kita semua, termasuk yang ngomong. Amin. Amin. Jadi bukan hanya bagian jemaat, termasuk gembala, pendeta. Artinya semua orang percaya sedang melibatkan diri masuk ke dalam perjuangan yang Allah wajibkan, yaitu mengenakan hidup Tuhan Yesus seperti ini. Makanya Bapak Ibu, kalau seorang sudah berjuang hidup seperti Yesus, maka dia akan enjoy dalam hidup itu. Kenapa? Baginya hidup di dunia itu bukan hanya mengkhawatirkan atau menakutkan. Sebab Bapak Ibu,
orang-orang yang sudah berjuang hidup seperti Yesus, mengenakan gaya hidup Yesus, maka dia sudah tidak takut lagi dengan kuasa dunia ini. Sebab roh yang sudah dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengenakan hidup Yesus, dia sudah percaya, bukan 100%, 1000% lebih bahasa itu tidak apa-apa. Orang sudah mengenakan hidupnya Yesus, rohnya itu luar biasa. Sudah gak takut lagi lewat makam sendirian. Sudah gak ikut-ikutan lagi dengan orang-orang yang gak kenal kebenaran. Saya dulu itu masih terpengaruh dengan cara teman-teman, cara berperang melawan setan itu kayak apa sih? Ya Pak, kalau mau berperang melawan setan itu kita harus doa peperangan. Begitu ya Pak. Gimana caranya? Kita berseru-seru, iblis digalakkan. Ya kalau kamu berseru-seru begitu, iblis tertawa blur. Kenapa? Karena hidupmu masih duniawi. Keliling, waduh. Dulu kita ada tim keliling Indonesia, keliling Jawa Timur, naik mobil berpakai minyak urapan. Saya bilang itu buang-buang. Karena seseorang yang bisa berubah dan didewasakan itu melewati pemuritan. Karena bisa mengubahkan seseorang itu hanya lewat firman yang bersumber dari Kristus. Kenapa? Karena hanya tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menunjukkan kesalahan, memperbaiki, itu hanya dilakukan dalam pemuritan. Makanya pemuritan itu yang diperintahkan oleh Yesus. Yesus tidak menyelenggarakan untuk datang hanya kumpul-kumpul ibadah, hanya tidak. Yesus memerintahkan kepada para muridnya, pergilah, ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu artinya orang percaya diwajibkan harus dimurid. 12 murid Yesus itu disebut jemaat atau murid? Murid ya. Bapak Ibu kalau di tempat ini, Bapak Ibu harus jadi muridnya Tuhan. Amen. Mentornya Pak Daud. Kalau Bapak Ibu tidak berubah, Pak saya mohon maaf Pak, jangan masuk gereja. Kok begitu Pak? Iya, kalau kita dari orang Kristen tidak berubah, hidupnya duniawi, yang ngomong kotor masih ngomong kotor, yang ngentit, yang nyuri masih nyuri, masih keras, masih ngomongnya kasar, masih arogan, itu namanya kita sedang melempar kotoran ke wajah Tuhan. Setuju berubah Bapak Ibu? Setuju ya? Pak berat Pak, makanya perjuangan menjadi orang Kristen nggak mudah. Saya bilang keselamatan itu mahal. Kalau Bapak Ibu mengatakan keselamatan itu gampang, itu bukan kebenaran yang berbicara. Yesus sendiri mengatakan loh, Tuhan, bagaimana aku bisa masuk kepada keselamatan? Berusaha masuk melalui pintu yang banyak yang masuk. Susah ya. Yang mau saya tahu kita. Yang mau kita. Bapak Ibu kalau mau diselamatkan berusaha masuk melalui pintu yang sempit. Itu artinya butuh perjuangan yang sungguh-sungguh. Kalau kita menjadi orang Kristen tidak memiliki daya juang untuk menghidupi kebenaran, berjuang untuk mengenakan gaya hidup Yesus, Bapak Ibu itu menjadi orang Kristen yang cuma memenuhi volume orang beragama Kristen di Indonesia ini. Terus bagaimana Pak? Bapak Ibu mau tidak mau harus menunjukkan hidup Yesus dalam diri kita. Ketika orang lihat saudara, dia lihat Tuhan. Ketika dilihat saudara, dia lihat Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada dimanapun, di lingkungan, di pekerjaan, di rumah tangga, orang-orang yang dekat dengan Bapak Ibu, mereka semua merasakan damai sejahtera. Harus begitu. Kalau Bapak Ibu hadir di mana-mana, bikin kekacauan, itu namanya membuat kotoran di wajah Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan masuk dalam perjuangan yang diwajibkan oleh Bapak. Bapak Ibu menjadi temannya setan. Bapak Ibu menjadi sekutunya setan. Kenapa Pak? Ya karena Bapak Ibu masuk di dalam kategori orang yang merusak rancangan Bapak di surga.
Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu menjadi orang Kristen, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya ketika Bapak Ibu lagi berlutut menghadap Tuhan, menghadap Allah Bapa, doa Bapak Ibu itu langsung nyantol ke Tuhan. Bapak Ibu itu kalau menjadi orang benar, makanya kan dikatakan Yakobus 5 ya, doa orang benar itu besar kuasa. Kenapa? Doa orang benar. Tolong digaris bawahi ya, doa orang benar. Doa orang benar. Orang benar itu seperti apa toh Pak? Orang benar itu adalah orang yang mengenakan gaya hidup Yesus. Pikiran Yesus dikenakan, perasaan Yesus dikenakan, itu orang benar. Makanya doanya orang benar itu bukan perkara-perkara duniawi lagi yang diperkarakan di hadapan Bapa. Ketika dia menghadap Bapa, yang diperkarakan begini, apa kepentinganmu Tuhan untuk aku lakukan? Ketika Tuhan kasih kesempatan hidup, bangun pagi, Tuhan kesempatan ini. Bapak Ibu kalau bangun pagi ini kan kesempatan hidup. Itu artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka mata dan melihat matahari terbit dari timur, Bapak Ibu masih bisa melihat keluarga yang di samping kanan atau samping kiri. Bapak Ibu masih bisa melihat kehidupan yang ada. Itu artinya Bapak Ibu sedang dipercaya Tuhan untuk menyelesaikan perjuangan hidup di sepanjang hari ini, untuk tidak bercacat dan tidak bercela. Makanya ketika menghadap Tuhan, Tuhan terima kasih buat hari yang baru ini. Biar kesempatan ini aku mau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Aku mau bertanggung jawab di kesempatan hidupku di sepanjang hari ini, supaya nanti sampai menjelang malam aku tidak melukai hati Bapak di surga. Supaya hidupku maksimal, perjumpaan aku dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan, supaya lewat hidupku mereka dapat diselamatkan. Itu doanya orang benar Bapak Ibu. Kalau doanya orang yang tak benar, Tuhan terima kasih, berkati bangunku Tuhan, berkati adonanku, berkati pekerjaanku. Kita bilang begini, sudah nak, sudah Tuhan lindungi aku Tuhan. Tuhan jangan begini, sudah nak, sudah. Yang penting cuma satu bagianmu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Hiduplah benar di hadapanmu, maka semuanya itu akan menyertai kamu otomatis. Gak perlu khawatir masalah makan minum, gak perlu khawatir masalah apa yang dipakai. Itu dipergumulkan dan diperkarakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Makanya orang yang benar itu cara berpikirnya seperti Yesus. Yang diperkarakan di hadapan Bapa cuma satu, masalahnya Tuhan aku harus terlibat di dalamnya. Urusan Tuhan aku harus masuk di dalamnya. Apa menjadi kepentingan Tuhan aku harus tahu, supaya keberadaanku sebagai prajurit Allah di akhir zaman ini aku efektif. Aku tidak menjadi orang Kristen yang tidak terpakai, tapi benar-benar menjadi orang Kristen yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelenggarakan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Pak, berat dong. Bapak Ibu kalau mengatakan berat, artinya Bapak Ibu tidak pernah bersedia untuk masuk di dalam prosesnya Tuhan. Saya contoh ya, seseorang kalau belum bisa berenang, ketika dimasukkan di kolam air atau di tempat air, kira-kira takut apa Bapak Ibu? Takut ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa berenang. Kalau Bapak Ibu bilang begini, Pak Ibu, aku mau belajar berenang, diajari ke sama saya ajari pasti. Saya bisa berenang Bapak Ibu. Anak saya dulu gak bisa berenang, saya cemplungin. Supaya apa? Supaya bisa berenang. Saya bilang, nak, kalau kepalamu tidak bisa masuk ke air, badanmu tidak bisa ngapung. Makanya supaya kamu bisa ngapung, tenggelamkan kepalamu, konsentrasi tenang, nanti bisa ngapung. Saya jadi dia masuk tenggelamkan, sudah bisa tenggelamkan kepalanya, belajar ngapung. Kalau sudah bisa ngapung, tinggal gerakan tangan kakimu, sudah jalan sendiri.
Sekarang kalau dia lagi liburan, berenang yuk. Loh, dulu kamu diajak berenang takut, hanya cuma di tempat yang dangkal main-main. Kenapa? Karena belum bisa berenang. Bapak, begitu pula dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau belum masuk ke prosesnya Tuhan, Bapak Ibu kalau belum masuk ke dalam urusannya Tuhan, Bapak Ibu akan bilang begini, berat Pak Saiful, menakutkan loh proses Tuhan itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak mau masuk. Padahal ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia bilang begini kepada para murid-muridnya, aku tidak tinggalkan kamu sendiri. Keren ya. Aku tidak tinggalkan kamu sendiri. Aku akan mengirim seorang penolong bagimu. Itu artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau bersedia masuk dalam urusannya Tuhan, Bapak Ibu akan dilatih oleh Roh Kudus. Sampai Bapak Ibu akan menjadi orang yang luar biasa. Makanya kalau menjadi orang Kristen itu jangan menghindari masalah. Orang Kristen itu kan kalau datang ke Pak Daud, apa masalahnya Pak? Masalahnya ya, Daud aku punya masalah. Kalau saya jadi gembalanya, masalah itu mendewasakan kamu, berjalan. Pak aku punya masalah. Masalahmu itu mendewasakan kamu nak. Tuhan izinnya kasih masalah Pak supaya dewasa. Dikasih ujian sama Tuhan. Datang sama Tuhan pagi-pagi suntuk, campak kaki. Tuhan, aku punya masalah. Tuhan gara-gara kepala gini. Sebetulnya masalahmu itu untuk mendewasakan kamu, untuk memulihkan kamu. Kok kamu kembalikan ke aku lagi? Tuhan gara-gara kepala ini jangan diapakan ya. Mau diapakan tuh anak-anak Kristen seperti ini. Setuju? Bapak Ibu itu kalau mau diproses Tuhan, dilatih oleh Roh Kudus, Bapak Ibu akan dibawa ke proses, diuji, dikasih masalah. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang tahan uji. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang tahan uji, Bapak Ibu baru bisa dibentuk. Dibentuk apa Pak? Dibentuk menjadi dewasa. Supaya apa? Kalau Bapak Ibu dewasa, dapat dipercaya pekerjaan Tuhan. Anak kecil nggak bisa dipercaya. Berapa banyak orang Kristen sampai hari ini Tuhan mau datang ini masih anak-anak. Kenapa? Ya karena hidupnya duniawi terus, memelihara kedagingan, nggak mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Kalau dengar khotbah itu yang enak-enak Pak, yang mendukung kedagingannya, yang mendukung ambisinya, mau sukses di bumi, mau sukses karir, mau dapat jodoh, aminnya banter Pak. Kalau tadi begini, Bapak Ibu mau menderita sepanjang dalam penderitaan sama Yesus, mingkem. Siapa yang mau menderita Pak? Kita maunya happy di bumi. Betul? Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa sukses karir di bumi itu sia-sia, maksimalkan hidup kita. Tetapi semuanya itu telah akan ditinggalkan. Makanya keberadaan kita di bumi ini, kita harus maksimal untuk Tuhan. Potensi kita, kepintaran kita dimaksimalkan. Supaya apa? Supaya engkau maksimal. Ketika engkau maksimal dalam pekerjaan, maksimal dalam keluarga, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang utang gak bayar Pak. Ya kan? Suka nyuri, gak pinter. Itu loh orangnya gak pinter sekali. Disuruhin aja gak bisa. Disuruhin aja gak bisa. Iya, itu orang Kristen. Makanya orang Kristen itu bodoh-bodoh. Siapa yang bermanfaat? Tuhan. Maka saya mengatakan, jadilah orang Kristen yang hebat di bumi ini. Cakaplah dalam kehidupanmu, supaya lewat hidupmu engkau dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang berjuang di dalam Tuhan, menjadi prajuritnya Allah, mau tidak mau mereka harus mengikuti jejak Tuhan. Sampai kapan Pak? Sampai kita menghela nafas terakhir, sampai detak jantung kita berhenti. Perjuangan yang harus dikerjakan, termasuk salah satu tadi itu memaksimalkan potensi hidup.
Salah satunya Bapak Ibu. Terus apa lagi Pak? Mengejar kesucian. Itu penting. Jadi Yesus itu telah mengajarkan kepada kita bahwa kita itu bukan dipanggil menjadi orang percaya, tetapi kita juga dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan. Berarti berat dong Pak. Ya tadi kan saya sudah bilang di awal bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Bapak Ibu, sabar itu gampang atau susah? Susah. Perjuangan kan? Pak, saya itu sabar Pak. Oh pede banget kamu sabar. Sabar saya Pak. Saya tuh kalau di gereja itu sama jemaat teman-teman shalom. Bagaimana kabarnya? Iyalah, kamu di dalam gereja jadi malaikat. Coba kalau keluar dari pintu gereja ini, ketika kau ada di pergaulanmu, ketika kau ada di pekerjaanmu, ketika kau ada di tengah-tengah rumah tangga, ketika kau ada di tengah-tengah lingkungan dunia, apakah kau sabar? Pulang dari gereja Pak, habis Natalan Pak, nangis-nangis nyanyi Malam Kudus. Oh nangis-nangis. Nangis-nangis. Natal itu kan Desember identik dengan hujan. Nangis-nangis. Selesai ibadah, Tuhan berkati. Saya mau berubah, puji Tuhan, kembali senang bersorak-sorak. Cuma aku mau berubah Tuhan. Iya. Waduh, pulang bawa Alkitab. Habis hujan bro, ya kan? Waduh, maaf Pak, belum pulang. Masih hujan ditunggu. Waduh, selesai ibadah, selesai hujannya. Senang nggak? Puji Tuhan, Tuhan baik. Dia ngerti kebutuhan anak-anaknya. Selesai ibadah, Tuhan hentikan hujannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya kan? Setelah pulang sambil nyanyi, ku mau seperti Yesus, nyanyi ku mau seperti Yesus. Ada orang yang tak bertanggung jawab Pak. Naik motor keras-keras Bu. Sementara dia jalan di pinggir jalan, kemudian orangnya itu dengan kecepatan yang tinggi ya, biur Pak. Terus tadi yang diucapkan di gereja, kesepakatan yang dibuat dengan gembala yang tadi itu lupa semua. Keluar aslinya, rogannya keluar dunianya. Mulai angkat tangan dan menjadi sama lagi Pak seperti dulu. Makanya Bapak Ibu, sabar itu mudah apa tidak mudah? Perlu diperjuangkan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen, dipanggil menjadi orang percaya, itu artinya Bapak Ibu juga dipanggil harus mengikuti jejak Yesus. Itu bisa dikerjakan. Karena Bapak Ibu, Yesus hidup itu adalah model manusia. Kalau saya bilang itu model kehidupan anak Allah dengan standar yang layak di hadapan kita. Kebetulan saya belajar banyak agama. Padahal saya sebagai seorang penginjil, saya belajar banyak agama dan tentu saya juga belajar banyak kitab. Jadi saya belum pernah menemukan satu tokoh agama, satu pendiri agama pun di tengah-tengah dunia ini yang seperti Yesus. Tidak ada. Ibrani mengatakan bahwa satu-satunya pribadi yang dapat menuntun seseorang kepada iman kesempurnaan itu adalah Yesus. Saya banyak menemukan kesalahan atau kekurangan dari para tokoh agama dan pendirinya, dan tidak ada kesempurnaan di antara semua tokoh-tokoh agama di dunia ini. Tetapi Yesus yang saya percaya sebagai Tuhan, dan Dia adalah Tuhan, Dia tidak memiliki cacat dan celah dalam hidupnya. Dan satu hal yang perlu menjadi hal untuk kita renungkan adalah Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang Kristen juga dituntut hidup seperti Yesus. Ini masalahnya.
Setuju? Ini masalahnya. Kalau tokoh agama punya cacat, kalau si penganut agama yang satu bilang begini, kamu lo nggak boleh lo nikah 3. Kenapa? Melebihi Nabi nggak boleh. Yang boleh nikah lebih banyak itu hanya Nabi. Kamu bukan Nabi nggak boleh. Paham? Kita nampar orang. Bah! Lo kamu nampar orang? Kan Nabi boleh nampar orang. Loh, itu Nabi. Kamu bukan Nabi nggak boleh nampar orang. Itu agama-agama di sana. Tetapi kalau Yesus mengajarkan begini, kamu harus meneladani seluruh hidupku. Kenapa? Yesus itu hidupnya excellent, tak bercacat. Pak, Yesus pernah marah, Pak? Tolong digarisbawahi dulu. Yesus marah itu karena masalah kegagalan. Berarti Pak, Bapak Ibu boleh marah hanya karena perkara kegagalan. Saya marah sama anak saya itu kalau hanya mecahin piring, piar, apa-apa, piring beli lagi. Anak saya kalau main jatuh atau melakukan sesuatu yang tidak menyangkut kegagalan, saya tidak akan pernah marah. Gak apa-apa beli lagi. Jatuhnya sini obatin gak apa-apa. Jatuh ya gak apa-apa. Main aja lah main. Tapi kalau sampai ngomong kotor, tak sama saya marah, saya hajar, saya pukul. Kenapa? Karena ini menyangkut kegagalan. Jadi menjadi orang Kristen itu kita boleh marah, boleh Pak, tapi yang berkaitan dengan kegagalan. Kenapa? Supaya kamu tidak binasa. Yesus marah Pak, iya. Yesus marah karena menyangkut kegagalan. Jangan sampai kau jadikan rumah Bapakku sebagai tempat penyamun. Bapak Ibu itu hidupnya adalah rumah Roh Kudus. Jangan sampai kau kotori rumah Roh Kudus dengan hal yang najis. Itu Bapak Gembala boleh marah. Kalau Bapak Ibu masih hidupnya memasukkan hal yang najis, Bapak Gembala boleh marah dengan keras. Kenapa? Menyangkut kekekalan. Bapak Gembala dan saya mengharapkan Bapak Ibu jangan ada satu pun yang binasa. Amen. Boleh marah? Boleh. Tapi kalau masalah hal yang remeh boleh lah. Oke Pak. Jatuh dari motor ya hati-hatilah ya. Jangan ngebut-ngebut, kendalikan diri supaya sabar, jangan tergopoh-gopoh, ya kan? Tapi kalau hal yang banyak tekanan, Bapak Gembala harus tegas kepada domba-domba yang dipercayakan untuk dibawa pada kekekalan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, apa yang perlu dilakukan oleh Yesus? Yesus itu adalah pribadi yang sempurna. Yesus itu telah meneladankan hidupnya. Saya belum pernah menemukan Tuhan yang meninggalkan surganya, turun ke dunia, meneladankan hidupnya kepada yang diciptakan. Itu belum pernah ada. Orang beragama itu lihat Tuhan, wow. Kalau mengambil Tuhannya perlu teriak-teriak. Orang itu cuma satu. Kalau ketemu Tuhannya, Bapak, Tuhan hadir. Tapi harus satu, harus benar hidup. Yesus itu adalah pribadi Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang bersedia meninggalkan kealahannya, menjadi sama seperti manusia, dan dia bersedia mengajarkan standar hidup anak Allah. Makanya seseorang untuk bisa nanti ketemu dengan Bapa di surga, semeja sehidangan dengan Tuhan Yesus, Bapak itu harus mencontoh hidup Tuhan Yesus. Makanya Yesus itu ketika dia menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia 100%. 100% Allah Pak. Nanti belum dibahas dalam pemuritan aja. Saya bilang dia 100% manusia. Kenapa? Supaya kita bisa meneladani hidupnya. Kalau dia Allah, berarti sandiwara dong ketika dia disalib. Bapak, mengapa kau meninggalkan aku? Sandiwara dong.
Dia Allah kan gak biasa sakit. Dicambuk, sampai katanya dagingnya ikut terkelupas. Dia sandiwara dong. Dia kan Allah, sandiwara itu. Dia nangis di Taman Getsemani, nangis-nangis. Sandiwara itu, dia kan Allah. Pada pagi hari ini saya mau sampaikan, dia telah mengosongkan dirinya. Dia benar-benar menjadi manusia 100%. Dia menanggalkan kealahannya. Dalam segala hal ia disamakan dengan saudara-saudaranya. Kenapa begitu, Pak? Supaya Bapak, Ibu, dan saya dapat meneladani hidupnya. Makanya Bapak Ibu, Yesus telah meneladani hidupnya, telah mengajarkan hidupnya. Apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita? Ketaatan kepada Bapa. Dan ketaatan yang telah diteladankan oleh Yesus telah dipuji oleh Bapa. Dia mengatakan bahwa Yesus telah hidup dalam ketaatan. Dan dia telah taat kepada Bapa dengan ratap dan tangis. Dalam diri kita, ratap dan tangis. Dan dalam segala hal ia telah disamakan dengan manusia. Itu sakitnya ampun-ampun, Bapak Ibu. Saya bisa bayangkan kalau seorang bos harus menutupi keberadaannya sebagai bos dan harus menjadi cleaning service. Itu sakitnya ampun-ampun. Setuju ya? Kalau itu sungguh-sungguh loh, kalau bos hanya pura-pura jadi cleaning service, ya drama kali. Tapi kalau bos benar-benar mau mengosongkan dirinya, dia mau pertaruhkan hartanya jadi cleaning service, itu berat. Kalau seorang jenderal bintang 4 harus menanggalkan kejeneralannya dan menjadi masyarakat biasa, itu harganya mahal. Apalagi Yesus. Yesus itu sang pemilik kehidupan. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang telah menerima pemerintahan dari Bapa. Dan Yesus yang mengendalikan pemerintahan itu. Kemudian dia harus datang ke bumi, mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia dan terhina. Matinya pun tidak wajar. Dan orang mengatakan dia sebagai orang yang terkutuk. Itu artinya Bapak Ibu, ketaatan Yesus, dia sudah tidak menghiraukan dirinya. Seperti prajurit tadi, dia sudah tidak memikirkan dirinya lagi. Yang dipikirkan oleh Yesus cuma satu, kepentingan Bapa, urusannya Bapa. Bagiku hidup hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi ketaatan Yesus yang sungguh luar biasa ini, mau tidak mau Bapak Ibu harus masuk ke dalamnya untuk menjadi serupa seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 wajib. Makanya ketaatan Yesus itu harus menjadi prioritas kita, supaya kita seperti Dia. Kalau Bapak Ibu tidak bisa taat, Bapak Ibu tidak akan dapat mengalahkan iblis. Taat seperti apa? Taat seperti Yesus. Seperti apa, Pak? Seperti tidak menyayangkan nyawa. Nyawa itu bicara sukih. Di sana ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Pikiran kita harus digantikan dengan pikiran Kristus. Perasaan kita diganti dengan perasaan Kristus. Kehendak kita diganti dengan kehendak Bapa. Itu meredelinnya bukan mudah. Itu sulit, bukan sulit lagi. Saya mengatakan sulit. Bapak Ibu, sulit. Jadi gimana, Pak? Perlu dipaksa. Kalau hal yang sulit Bapak Ibu tidak mau kerjakan, Bapak Ibu akan terus berkubang dalam kedagingan. Gimana, Pak? Harus dikupas, dipaksa. Sakit, Pak? Gak apa-apa, Pak bisa obati.
Kebenaran yang akan abadi Bapak Ibu. Pak, harus menderita di bumi. Kita yang mengatakan penderitaan yang kita alami di bumi akan membawa kita kepada kemuliaan Bapak Ibu. Pak, saya ingin jangan langsung cuma enak-enak aja Pak. Tuhan berkati aku Tuhan. Tuhan lindungi aku Tuhan. Bapak Ibu kalau hanya cuma berkat terus, Bapak Ibu tidak pernah dewasa. Karena Alkitab saya tidak pernah mencatat begini. Orang yang diberkati akan dimuliakan. Gak ada. Ada Bu? Gak ada ya. Tapi penderitaan itu membawa kita kepada kemuliaan. Betul. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima. Amin. Makanya Bapak Ibu, menjadi orang Kristen itu ketika Bapak Ibu ada di dalam persoalan hidup, dibawa Tuhan kepada pergumulan hidup, Bapak Ibu harus berselancar di sana, menari-nari di sana, mengatakan Tuhan, perkaraku tidak lebih besar dari upaya yang akan aku terima di balik persoalan ini. Masalahku di dunia ini itu kecil. Kenapa? Karena aku bersama dengan Tuhan. Amin. Persoalan hidupku itu bukan apa-apa Tuhan, karena ada penolong yang menghibur aku. Itu kan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah sendirian, ya imani aja. Tapi kalau Bapak Ibu menghadapi kehidupan masalah bersama dengan Tuhan, lewat kebenaran yang mengisi kehidupan kita, maka Bapak Ibu akan berjuang hidup seperti Yesus tanpa batas. Kalau orang itu sudah mengerti kebenaran Bapak Ibu, masalah itu bukan apa-apa. Padahal tahu kita keluarga. Saya ini punya kaum yang menikmati Bapak Ibu. Orang bilang begitu Pak. Rumah nggak ikut punya, tapi menikmati. Motor nggak ikut punya Pak, tapi ikut menikmati. Mobil kita pakai nggak ikut punya Pak, tapi ikut menikmati. Pak Bapak Ibu, artinya saya ini kalau menghadapi kehidupan sebetulnya, ya Pak Saiful ini hidupnya karena Tuhan. Saya bisa melayani kemana-mana. Itu karena saya menikmati. Saya bilang sama teman-teman pendeta, teman-teman hamba Tuhan, saya ini sebetulnya punya bisnis. Bisnisnya apa Pak Saiful? Yaitu mengumpulkan jiwa-jiwa dalam kerajaan surga. Itu bisnis saya Bapak Ibu. Makanya kalau saya diundang di mana-mana, sekalipun di pelosok Pak, berangkat saya. Pak Saiful kok mau-maunya ya pelayanan di daerah yang nggak ada PK-nya, jauh-jauh keluarin duit loh Pak itu Pak. Padahal pernah tak ajak ke padahal yang ngajar di sana ya. Dikasih PK? Enggak ya. Padahal pokoknya kalau sajak pelayanan nggak ada PK-nya Bapak Ibu. Saya pergi kemana-mana itu tanpa PK. Kok mau tuh Pak? Oh juga nanti kalau pas saya pun di daerah juga tidak terkenal. Saya bilang sama teman-teman saya ini melayani tidak jadi jempolnya pendeta. Saya melayani tidak menjadi jempolnya manusia. Saya melayani cuma cari jempolnya Tuhan. Gede. Ya. Saya nggak pengen terkenal. Saya nggak pengen hebat dikenal oleh orang. Nanti di message dikritik Pak. Saya ingin dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Nanti ketika saya meninggal, saya bilang sama Tuhan, jemaatnya Pak Daud tidak, aku ikut nabur dulu Pak. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu di surga, saya kontribusi loh Pak. Pak Ibu ya. Makanya saya menabur kebenaran dimanapun saya melayani. Dan saya tidak mau, Pak kalau khotbahnya yang enak aja Pak ya. Oh enggak, saya mau menyampaikan kebenaran seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nanti nggak diundang lagi Pak, nggak apa-apa. Saya nggak diundang lagi pun nggak apa-apa. Saya nggak butuh diundang. Saya butuh ketika hadir di tengah-tengah pertemuan anak Tuhan, kebenaran yang saya sampaikan dapat mengubah kehidupan anak Tuhan. Amin. Begitu. Makanya Bapak Ibu, kebenaran pada pagi menjelang siang ini saya berharap Bapak Ibu ulang berubah. Amin. Kalau nggak berubah, padahal saya minta tolong jangan undang saya lagi. Siap Bapak? Yang di atas yang di bawah? Siap ya? Berjuang mengenakan hidup Yesus. Kalau dulu suka ngomong kotor tuh. Kalau dulu Bapak Ibu belajar
orang Kristen pada mula-mula, gereja mula-mula, mereka itu dibunuh sama siapa? Kaisar Roma. Mereka ketemu persekutuan, ditangkap, dibunuh, diikat, dikasih makan ke binatang. Itu orang Kristen dulu, Pak. Hari ini Bapak Ibu harus sebelum Bapak Ibu hari ini kan nggak ada Kaisar Roma. Siapa yang bunuh kita? Diri kita sendiri dibunuh. Ngomong kotor, tak boleh, ditapui sendiri. Amin. Kalau mau tidak jujur, harus jujur, harus jujur, harus jujur. Kalau bisa bicara berkali-kali, harus jujur, harus jujur. Tidak boleh lagi, harus jujur, harus jujur. Oke? Kalau mau ngomong kasar kepada orang lain, tidak boleh kasar, lemah lembut seperti Yesus. Kalau Bapak Ibu melatih itu dari hari ke hari, dari detik-detik hidup kita, Bapak Ibu akan menjadi seperti Yesus. Ketika Bapak Ibu menjadi seperti Yesus, iblis akan gemetar. Amin. Doa kita, doa Bapak Ibu, doa cuma di tempat ini, bukan berhenti di plafon, akan sampai menembus kepada Yesus. Kenapa? Karena doa orang benar itu besar kuasa. Sahabat Bapak Ibu, siap ya? Berdoa dengan saya. Dimulai dari siapa? Dari diri sendiri. Aku mau terlibat dalam perjuangan Bapa di surga, yaitu hidup seperti Yesus. Karena aku adalah prajurit kerajaan surga. Tuhan berkati. Amin.